Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 12. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, baik itu untuk data berkelompok maupun data tunggal. Kita juga sudah bahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau yang disebut dengan FK kurang dari, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau yang disebut dengan FK lebih dari. Nah, ini yang menjadi dasar untuk materi kita kali ini. Nah, jadi pada hari ini kita membahas tentang penyajian data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Ibu ingatkan kembali tentang kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini adalah kalau untuk kompetensi pengetahuannya, yaitu kalian harus bisa menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin, dan histogram yang akan kita pelajari kali ini. Terus untuk kompetensi keterampilannya, ini ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat membaca dan memahami penyajian data dalam bentuk histogram, sehingga kalian nanti bisa menganalisis dan menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data. Jadi data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok kemarin, kalian bisa sajikan dalam bentuk diagram, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Jadi ini khusus untuk data berkelompok ya. Untuk tabel data berkelompok bisa kita sajikan dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Apa itu histogram? Histogram adalah diagram yang berupa persegi panjang tegak dengan lebar yang sama dan saling berimpit. Sedangkan tinggi persegi panjang tersebut harus sesuai dengan frekuensi kelas masing-masing. Jadi ini hampir sama dengan diagram batang pada data tunggal ya. Hanya saja bedanya kalau diagram batang persegi panjangnya terpisah atau ada jarak, sedangkan pada histogram persegi panjangnya itu berimpit. Terus yang kedua, poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini adalah garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah bagian atas sisi histogram. Kalau OGIF ada dua, OGIF positif, ada OGIF negatif ya. Kalau OGIF positif itu diperoleh dari daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari yang sudah kita pelajari. Kalau OGIF negatif diperoleh dari daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau FK lebih dari. Jadi jangan terbalik, kalau OGIF positif dasarnya FK kurang dari, kalau OGIF negatif dasarnya FK lebih dari. Ya, jangan terbalik. Nah, untuk memahami ketiga diagram ini, kita sajikan contoh soal. Nah, seperti ini, misalnya ini ada tabel data berkelompok ya, ini tabel data berkelompok, kita sajikan data dalam tabel data berkelompok. Nah, dari tabel ini kita mau buat diagram histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, sekarang yang pertama kita buat histogram dulu ya, kita buat histogram dulu. Histogram tadi adalah persegi panjang yang kita susun dengan berimpit, dengan lebar persegi panjang semuanya adalah sama, sedangkan tingginya tergantung dengan frekuensi kelas masing-masing. Langkah-langkah membuat histogram, langkah pertama kalian buat dulu garis
mendatar dengan garis tegak. Ya. Garis mendatar ini atau sumbu X ini menyatakan nilai matematika, nilai yang ada intervalnya ini ya. Jadi tergantung soal nanti apakah nilai, apakah tinggi badan atau apa misalnya di sini. Jadi yang ada intervalnya ini kita tempatkan di sumbu X. Sedangkan yang tegak ini adalah frekuensinya ya, frekuensinya. Nah, setelah kalian membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak, terus kalian buat skalanya, angka-angkanya ya. Nah, kalau pada sumbu mendatar yang menerangkan tentang nilai matematika, kalian buat di sini skala yang sama lebar karena lebar persegi panjangnya sama. Kalian buat skala yang sama di sini. Kalau kalian ukur di sini setengah senti, maka semuanya ini jaraknya setengah senti ya. Lebar persegi panjangnya setengah senti. Nah, terus kalau kalian buat 1 senti ya 1 senti semua. Sedangkan tingginya nanti harus sesuai dengan tinggi frekuensi. Nah, sedangkan pada sumbu tegak, kalian untuk membuat angka-angkanya ini tidak mesti satu-satu seperti ini. Ya, ini kan 1-1, 0, 1, 2, 3, 4, berarti kan selangnya 1 nih. Tidak mesti harus seperti ini. Ini tergantung soal ya, jadi tergantung keperluan. Kalau di soal kita kan angka paling rendah kan 4. Angka paling tinggi 6, berarti kan jaraknya hanya 4 ya, 6 dikurang 2 kan 4. Berarti kalau kita gambar di buku sekitar 4 baris ya, atau 6 baris ya, kalau karena tertingginya 6 tadi kalau kita buat berarti sekitar 6 baris ya. Nah, berarti bisa aja kita buat satu-satu karena hanya 6 baris aja kalau kita gambar di buku. Makanya di sini kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Setelah kalian buat keterangan angka untuk sumbu mendatar dan sumbu tegak, baru kalian gambar persegi panjangnya ya. Kalian lihat di sini, untuk angka-angka di sini ya, lihat persegi panjang yang pertama dulu, ini menerangkan kelas pertama, sedangkan persegi panjang yang kedua, ini menerangkan kelas kedua, dan seterusnya. Kita lihat dulu persegi panjang yang pertama. Di sini ada angka pada kaki kiri dan kaki kanannya ya. Ini disebut dengan kaki kiri. Garis yang di kanan ini disebut dengan kaki kanan untuk persegi panjang yang pertama atau kelas pertama. Kaki kiri ini menerangkan tentang tepi bawah, sedangkan kaki kanan menerangkan tentang tepi atas. Apa kita caranya mencari tepi bawah? Tepi bawah kemarin cara mencarinya adalah batas bawah dikurang setengah. Sedangkan tepi atas mencarinya adalah batas atas ditambah setengah. Kita lihat pada kelas pertama ya. Pada kelas pertama, tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang setengah. Batas bawahnya adalah angka di kiri, sedangkan batas atasnya adalah angka di kanan. Mencari tepi bawah, berarti batas bawah ini 50 dikurangi setengah adalah 49,5. Sedangkan tepi atasnya adalah batas atas ditambah setengah. Batas atas adalah angka di sebelah kanan ya. Angka di sebelah kanan yaitu 52 ditambah setengah adalah 52,5. Terus kita buat setinggi berapa? Setinggi frekuensi. Frekuensi kelas pertama 4. Nah, berarti kita buat setinggi 4 sini sampai setara angka 4 sini ya, sejajar angka 4. Terus lagi untuk persegi panjang yang kedua. Ya, persegi panjang yang kedua kita lihat di sini. Kita batas tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 53 dikurang setengah berarti 52,5. Batas atasnya berapa? Batas atasnya adalah tepi atasnya adalah batas atas ditambah setengah berarti 55 ditambah setengah adalah 55,5 ya. Setinggi berapa kita membuat persegi panjangnya? Setinggi frekuensinya berapa? 5 ya. Jadi setara angka 5 di sini, sejajar dengan angka 5. Nah, terus kita perhatikan di sini angka 52,5 ini. Angka ini pada kelas pertama dia berfungsi sebagai tepi atas, sedangkan pada kelas kedua dia berfungsi sebagai tepi bawah. Jadi 2 kali ini dipakai angka 52,5 ini. Untuk kelas ketiga dan seterusnya ya sampai terakhir langkahnya sama. Kita lihat pada langkah terakhir ini. Tepi bawahnya adalah 62 dikurang setengah berarti 61,5, sedangkan tepi atasnya adalah batas atas ditambah setengah atau 64 ditambah setengah berarti 64,5. Nah, seperti ini disebut dengan yang persegi panjang ini disebut dengan histogram ya. Terus
Kita lanjutkan poligon frekuensinya. Ibu gabung dalam satu gambar di sini. Poligon frekuensinya itu adalah garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah bagian atas histogram. Lihat, kita buat dulu di bagian atas histogram ini, kita buat dulu titik di tengah-tengahnya ya. Untuk masing-masing kelas semuanya kita buat titik tengahnya. Setelah dapat titik tengahnya, kita hubungkan pakai penggaris. Nah, dari kelas pertama sampai kelas kedua dengan kelas ketiga, 3 dan 4 dan 5 berurutan ya. Jangan melengkung ya, ini garis lurus, jadi menggambarnya pakai penggaris. Nah, terus ujung-ujungnya sini kita hubungkan dengan sumbu X ya. Nah, ini jadi garis yang hitam ini disebut dengan poligon frekuensi, sedangkan persegi panjang yang kita susun berimpit ini disebut dengan histogram ya. Nah, terus untuk histogram tampilannya bermacam-macam ya, bisa seperti tadi, angkanya persis berada di kaki kiri dan kaki kanan ya. Ini hanya masalah keterangan nilainya saja ya yang berbeda tampilannya ya, keterangan nilai dan frekuensi. Kalau cara membuatnya sama. Nah, kalau ini kan persis di bawah kaki kiri dan kaki kanannya menerangkan tentang tepi bawah tepi atas, tapi kalau seperti ini angkanya misalnya ada interval kayak gini, di bawah persegi panjang yang pertama 50 sampai 52, terus sini 53 sampai 55 dan seterusnya. Nah, berarti kalau ada interval kayak gini, berarti ini menerangkan tentang batas bawah dan batas atas ya. Tapi kalau pada kaki kiri kaki kanan seperti tampilan pertama tadi berarti dia tentang tepi bawah dan tepi atas. Tapi kalau yang ini batas bawah dan batas atas ya. Tampilannya seperti ini. Bisa juga ya tampilan nilainya itu seperti ini. Nilai di tengah-tengah batang ya, untuk nilai matematika ini atau sumbu X ini nilainya di tengah-tengah batang seperti ini. Nah, ini menerangkan titik tengah kelas ya, titik tengah kelas. Ini titik tengahnya. Nah, 54, 57 ini titik tengah. Jadi kalau hanya satu angka di tengah persegi panjang ini adalah menampilkan titik tengahnya. Titik tengah pada kelas pertama, coba titik tengah kemarin mencarinya kayak apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 50 ditambah 52 adalah 102 dibagi 2 adalah 51. Terus untuk kelas kedua 53 ditambah 55 108 dibagi 2 adalah 54 ya. Jadi ini menerangkan tentang titik tengah kelas masing-masing. Tingginya sama ya. Terus untuk menampilkan angka frekuensi ini juga berbeda-beda, bisa langsung kelihatan sejajar kayak gini seperti tampilan 1 dan 2 atau tampilan 3 ini angka frekuensinya langsung ditulis di atas persegi panjang pada histogram ya. Lihat di sini pada kelas pertama atau persegi panjang yang pertama ada angka 4 di atasnya. Ini menunjukkan frekuensi kelas pertama adalah 4. Pada persegi panjang yang kedua atau di atas batang yang kedua ini ada angka 5, berarti ini adalah frekuensi kelas kedua ya, dan seterusnya. Ini frekuensi kelasnya. Jadi ini menampilkan tentang frekuensi kelas. Nah, jadi tampilannya nanti macam-macam. Tentunya kalau kalian sudah mengenal ini, kalian nanti tidak bingung lagi ketika kalian sudah mulai menghitung ya. Nah, terus yang ketiga kita bahas tentang ogive. Ogive tadi ada dua, ada ogive positif, ada ogive negatif. Kalau ogive positif ya, dia kurvanya menaik, sedangkan kalau ogive negatif kurvanya turun. Kita lihat dulu ogive positif. Untuk membuat ogive positif, kita dasarnya adalah FK kurang dari. Untuk membuat FK kurang dari, dasarnya adalah tepi atas ya. Jadi kita harus buat dulu keterangan-keterangan ini ya. Kita buat terlebih dahulu supaya bisa menggambar ogive. Nah, ini Ibu salin lagi kolom 1 ini nilai, kolom 2 frekuensi, Ibu salin lagi dari soal tadi. Nah, terus kita buat dulu tepi atas. Tepi atas tadi adalah batas atas ditambah setengah. Ya, batas atas yang mana? Batas atas adalah angka yang di kanan interval ini. Kita tambah setengah. 52 tambah setengah, 52,5, 55 tambah setengah, 55,5, 58 tambah setengah, 58,5, dan seterusnya sampai terakhir. Ya. Terus baru kita isi kolom FK kurang darinya. Nah, kemarin kan ini sudah kita pelajari ya, berapakah siswa yang nilainya
kurang dari, karena kita bicara kurang dari 52,5. Kurang dari 52,5. Ini 50 sampai 52. Berarti yang kurang dari 52,5 adalah 4 orang. Jadi FK-nya 4 sini. Terus baris kedua, berapakah siswa yang nilainya kurang dari 55,5 ya, kurang dari 55,5. Nah, yang baris pertama ini nilainya 50 sampai 52, ini 53 sampai 55. Berarti kedua baris ini kurang dari 55,5. Berarti 4 tambah 5, 9. Terus baris ketiga, berapa siswa yang nilainya kurang dari 58,5? 58,5. Nah, di sini kan sampai 58. Berarti ketiga baris ini adalah kurang dari 58,5. Jadi 4 tambah 5 tambah 3 adalah 12. Baris keempat, berapakah siswa yang nilainya kurang dari 61,5? Yang kurang dari 61,5 di sini kan 50 sampai 52 dan seterusnya sini 59 sampai 61. Berarti semuanya kurang dari 61,5 ya. Berarti 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 untuk ini adalah 14. Terus baris yang kelima, berapakah banyaknya siswa yang nilainya kurang dari 64,5? Nah, tentunya semuanya ini adalah kurang dari 64,5 karena paling tinggi sini 64. Jadi kesemuanya ini kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 6 adalah 20. Ya. Nah, jadi begitu cara mencari FK kurang dari, atau kemarin sudah Ibu sampaikan, kalau kalian sudah memahami tentang konsep FK kurang dari ini, kalian bisa langsung saja menghitung sini 4 tambah 5, 9, tambah 3, 12, tambah 2, 14, tambah 6, 20. Ya, jadi langsung aja kayak gitu, tanpa harus menulis kolom ketiga ini, boleh langsung kolom keempat saja kalau kita sudah terampil. Nah, kalau kalian sudah dapat kolom keempat ini, baru kita gambar OGIF-nya ya. Kita gambar OGIF, caranya sama kayak tadi. Pertama kalian buat dulu sumbu mendatar yang menerangkan tentang nilai matematika, terus sumbu tegaknya yang menerangkan tentang frekuensi. Untuk angka-angka di sini ya, kita buat di sini angkanya sesuai dengan tepi atas tadi 52, 52,5, 55,5 sampai 64,5 ini ya, sampai 64,5. Tambah lagi satu di sini ya, satu di sini untuk tepi bawah di sini, tepi bawah 49,5, 49,5. Nah, kalau sudah untuk sumbu X-nya sudah, kita buat ini jaraknya juga sama ya, kayak kita membuat histogram tadi. Kalau kita buat ini jaraknya 1 cm ya 1 cm semua, skalanya di sini harus sama skalanya. Terus untuk frekuensi, kita beri keterangan di sini. Skalanya kalian Ibu bilang tadi kan terserah ya, tergantung keperluan soal. Kalau di sini kan disoalkan 4 sampai 20. Kalau kita buat satu-satu skalanya berarti kan terlalu tinggi, nanti kalau kita gambar di buku ada sampai 20 angka ya, 20 baris berarti kalau kita buat di buku. Makanya jangan satu-satu, bisa dua-dua boleh, tiga-tiga boleh ya. Kalau Ibu di sini membuatnya 5-5 ya skalanya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25 ya. Terserah kalian nanti membuatnya, tidak mesti harus sama dengan yang Ibu sajikan ini. Sekarang kalau sudah dapat angka-angkanya, tinggal kita cocokkan dengan yang data yang sudah kita punya ya. Karena kita bicara kurang dari tadi, yang kurang dari 49,5 ada nggak siswanya? Tidak ada ya, karena paling terendah 50. Jadi di sini 0. Nah, dia itu 52,5 pasangannya apa sini? Yang kurang dari 52,5 tadi ada 4 orang. Berarti kita buat sini 4 orang sampai angka 4 sini. Nah, 4 orang. Terus 55,5 pasangannya 9. 58,5 pasangannya 12. 61,5 14 ya. 64,5 20 di sini ya. Nah, seperti itu. Kita buat titik-titik tadi. Kalau sudah dapat titik-titiknya, baru kalian hubungkan titik-titik tadi dengan lengkung ya. Jadi ini tidak pakai penggaris, jangan pakai penggaris menghubungkan titik-titik ini. Ini adalah kurva lengkung. Jadi OGIF itu kurva lengkung. Jangan menghubungkannya pakai penggaris. Jadi kita buat aja kurva lengkung sini ya. Nah, sampai 20 sini kurva lengkung. Nah, itu adalah OGIF positif. Kurvanya naik, dasarnya adalah FK kurang dari ya. FK kurang dari dasarnya adalah tepi atas. Jangan terbalik-balik ya, ini harus dipahami konsepnya. Terus yang kedua adalah OGIF negatif ya. OGIF negatif.
Di sini Ibu salin lagi ya soalnya nilai dan frekuensi. OGIF negatif dasarnya adalah FK lebih dari. Sedangkan FK lebih dari dasarnya adalah tepi bawah. Berarti kedua kolom ini harus kita isi dulu datanya. Ya. Kita buat dulu tepi bawahnya. Tepi bawah tadi kayak apa caranya? Batas bawah dikurang setengah. Batas bawahnya adalah angka di sebelah kiri interval ini dikurangi setengah. Berarti 50 dikurang setengah, 49,5, 53 dikurang setengah, 52,5, 56 kurang setengah, 55,5, 59 kurang setengah, 58,5, 62 dikurang setengah, 61,5. Nah, jadi sudah dapat kita tepi bawahnya, baru kita buat FK lebih darinya. Nah, karena lebih dari ya, kita bacanya lebih dari. Berapa banyak siswa yang nilainya lebih dari 49,5? Sini terendahnya 50. Tentunya kesemuanya ini adalah kurang lebih dari 49,5. Berarti 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 6 adalah 20 ya. Terus baris kedua, berapakah banyak siswa yang nilainya lebih dari 52,5? Yang lebih dari 52,5. Kalau sini kan 50 sampai 52 saja. Berarti ini tidak masuk lagi yang 4 ini. Berarti yang lebih dari 52,5 adalah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 6, yaitu 16. Baris ketiga, berapakah banyak siswa yang nilainya lebih dari 55,5? Nah, berarti baris kedua ini udah tidak masuk karena sini sampai 55 aja. Sementara pertanyaan kita lebih dari 55,5. Berarti dari 56 ini ya. Dari 56 dan seterusnya. Berarti 3 tambah 2 tambah 6 adalah 11. Nah, terus baris keempat. Berapakah banyak siswa yang nilainya lebih dari 58,5? Yang lebih dari 58,5 kan mulai 59 ya. Berarti di sini 2 tambah 6 adalah 8. Terus yang baris terakhir, berapakah banyak siswa yang nilainya lebih dari 61,5? Tentunya hanya 6 orang ini saja yang lebih dari 61,5 ya. Nah, seperti itu. Sudah dapat kita FK lebih darinya, atau kemarin sudah Ibu sampaikan juga cara cepat untuk membuat FK lebih dari. Kalau kalian sudah memahami konsep dan sudah terampil, kolom ketiga ini tidak perlu ditulis, boleh ya langsung kolom keempat ini. Nah, kalau FK kurang dari tadi, dari atas kita hitungnya 4 tambah 5 9 tambah 3 12 tambah 2 14 tambah 6 20. Tapi kalau FK lebih dari, kita dari bawah ya. 6 tambah 2 8 tambah 3 11 tambah 5 16 tambah 4 20. Jadi dari bawah. Nah, dapat sudah kita FK lebih darinya, baru kita buat OGIF negatifnya. Sama kayak tadi, buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya menerangkan nilai matematika, sedangkan sumbu Y menerangkan frekuensi. Untuk angka-angkanya di sini sama kayak OGIF positif tadi ya. Sama di sini skalanya, kalau kalian buat 1 cm ya 1 cm semua ya, tergantung kalian maunya berapa di sini silahkan. Nah, ini sudah kita buat. Terus untuk keterangan frekuensinya Ibu kembali membuat intervalnya skalanya 55 di sini, 5 10 15 20 25. Kalian di buku boleh terserah mau 22 33 dan seterusnya ya. Nah, terus sesuaikan di sini, kita kan kalau OGIF negatif tadi, kita bicaranya lebih dari. Yang lebih dari 49,5, berapa orang? 20 ya, setara 20 sini ya. Nah, 20 kasih titik ya, titik sini buat titik. Terus 52,5 tadi, 52,5 16 ya. Nah, kita di sini terus 59 55,5 11 di sini tadi 55,5 11. Terus yang lebih dari 58,5 tadi ada 8. Yang lebih dari 61,5 tadi ada 6 ya. Nah, kita buat sini 6. Nah, terus yang lebih dari 64,5 tidak ada ya, atau 0, karena di sini paling tingginya 64 jadi 0. Kalau sudah dapat titik-titik kayak gini, baru kalian hubungkan ya, jangan pakai penggaris, ingat nih lengkung saja. Nah, kita hubungkan titik-titik tadi. Nah, inilah disebut dengan OGIF negatif. Jadi terlihat tampilannya, kalau positif itu kurvanya menaik, kalau negatif itu kurvanya menurun. Nah, jadi kalian sudah, sampai sekarang kalian sudah mengenal beberapa penyajian data, yang
baik itu dari tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk diagram seperti histogram tadi sudah kalian pahami. Ini menjadi dasar yang harus kalian miliki supaya nanti kita bisa menentukan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, pertemuan yang akan datang kita sudah mulai berhitung ya, sudah mulai menghitung, sudah mulai menganalisis. Pertemuan yang akan datang kita membahas tentang ukuran pemusatan data, yang meliputi tentang mean, median, dan modus. Ya, ada 3 nanti ukuran pemusatan data yang kita pelajari. Nanti sajian datanya bisa dalam bentuk tabel atau histogram. Ya. Nah, untuk kalian mempermudah kalian dalam belajar ketika Ibu menjelaskan, alangkah lebih baik kalian mempelajarinya lebih dulu tentang ukuran pemusatan data. Bisa kalian cari di YouTube, internet, YouTube, atau Google, atau rumah belajar, ruang guru, atau catatan terdahulu, atau buku paket juga boleh ya, silahkan. Supaya ketika Ibu menjelaskan nanti, kalian akan lebih mudah memahami. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Ibu ucapkan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.